Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan kapanpun melihatnya, itu baik itu siang, malam hari ataupun pagi hari. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai aktivitas ataupun menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang melanjutkan dalam analisis deskriptif itu ada dua, ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran pemusatan data ada di video sebelumnya sudah dibahas, dan untuk sekarang kita akan membahas lebih berfokus ke ukuran penyebaran data. Nah, berikut adalah penjelasan terkait ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar menyimpangnya dari nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, itu dia. Jadi, kita akan melihat seberapa besar sih penyimpangannya atau seberapa besar sih variasinya. Nah, itu tujuan dari ukuran penyebaran data. Oke, kita lihat yang pertama dalam ukuran penyebaran data ada jangkauan atau range. Mana jangkauan atau range ini adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, berarti tinggal lihat saja dalam sekumpulan data nilai maksimumnya atau skor tertingginya berapa, skor terendahnya berapa. Tinggal dikurangi, nanti itu ketemu menjadi range-nya. Nah, untuk soal contohnya seperti ini. Misalkan ada soal tentukan rank dari 10, 6, 8, 3, 4. Nah, di sini kalau kita lihat maksimalnya adalah 10 dan yang paling rendahnya adalah 3 ya. Maka tinggal dikurangi saja, 10 kurangi 3 sama dengan 7. Nah, itu dia. Itu adalah rank ya. Kalau misalnya kita rubah ininya jadi 1, ya berarti kita tinggal ubah, berarti di sini menjadi 1. Berarti nanti hasilnya adalah ranknya adalah 9. Nah, itu tergantung ya. Tergantung nilai yang besar dan kecilnya. Kemudian untuk selanjutnya ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah sekumpulan nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Jadi nanti ada nilai mutlak, di mana nilai mutlak ini itu tidak ada negatif ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ini data tunggal ya. Ada data tunggal, ada data kelompok. Kalau di jangkauan tidak ada tunggal, tidak ada kelompok ya. Jadi dia umum. Nah, kalau ke sini sudah mulai terpisah, ada data tunggal dan ada data kelompok ya. Nah, untuk data tunggal seperti ini ya, misalnya kita punya nilai ujian dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata di sini ada sigma ya, SR ini simpangan rata-rata, ada X kurangi X rata-rata. Nah, berarti nanti ada X rata-ratanya, dan ada N ini adalah jumlah datanya ada berapa. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan jabarkan seperti ini. Nah, ini adalah X bar ya. X bar ini menunjukkan rata-rata 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 bagi 6, hasilnya adalah 6. Nah, kemudian untuk simpangan rata-ratanya yaitu 7 kurangi 6 ya kan, karena kan rata-rata ya. Nah, ini kan kalau tadi rumusnya, kalau saya munculkan lagi, ini adalah rumusnya ya. Nah, saya munculkan lagi ke sini. Nah, ini dia. Nah, jadi sigma ya, karena sigma berarti kita ambilnya 7 kurangi 6, ini kan sigma itu berarti keseluruhan. Keseluruhan harus kita proses. 7 kurangi 6, 5 kurangi 6, 6 kurangi 6 dan seterusnya. Karena di sini nilai mutlak jadi tidak ada yang negatif. Ini kan harusnya negatif ya. 3 kurangi 6 negatif 3, karena di sini nilai mutlak jadi tidak ada negatif. Nah, kemudian kita langsung bagi ya, maka hasilnya 1,33. Ini adalah untuk menentukan simpangan rata-rata. Bagaimana kalau data kelompok? Data kelompok
di sini kita akan melihatnya berarti data I, data berbobot ya, atau nilai titik tengah interval, ke I, data kelompok atau F, frekuensi. Nah, jadi di sini lihatnya nilai tengah diambil dari distribusi frekuensi. Nah, ini adalah contoh distribusi frekuensi yang sudah dibuat ya. Nah, ini nilai tengahnya. Nah, kemudian di sini ini langkah-langkah per langkahnya. Berarti di sini kita yang pertama itu adalah di sini sudah yang dikasih tanda warna hijau ini merupakan nilai frekuensi yang sudah dicari ya. Nah, selanjutnya yang tidak diwarnai itu yang harus kita cari, langkah-langkah yang harus kita cari. Nah, yang pertama itu kita akan mencari F kali X, berarti 16 kali 3 ya. Di sini sudah dijelaskan 48 dan ini jumlahnya ada. Karena kita akan mencari nilai ini. Nah, rumus ini kita munculkan lagi di sini rumusnya ya. Oh, ini sudah ada ya sebetulnya. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini dia kan. Nah, oke, ini sudah ada ya. Nah, di sini kan sigma F X ini X kurangi X kurangi X, berarti ini harus masing-masing ya. Nah, kita lihat di sini F kali X ya. Ada sudah ketemu hasilnya, ini rata-ratanya. Nah, jadi rata-ratanya rata-rata kelompok diambilnya, jangan rata-rata yang seperti tadi. Nah, ini rata-rata kelompok. Jadi kita tinggal tulis di sini nilai tengah 16 kurangi 65,62. Apa ini dari mana? Dari sini rata-rata kelompok ya. Nah, X ini kan rata-rata. Nah, kemudian 49,62 29 kurangi 65, ini semuanya terus sampai bawah. Jadi kurangnya 65,62. Nah, kemudian setelah ketemu dan hasilnya baru dikalikan lagi dengan frekuensi di sini. Nah, berarti 3 kali 49,62. Nah, karena kan hasilnya ini 49,62. Nah, kemudian ketemulah hasil akhirnya yaitu 1022,74 dibagi 60. 60 adalah sigma F keseluruhan ya. Keseluruhan dari frekuensi ini. Nah, maka hasilnya adalah SR-nya 17,05. Kalau jadi bedanya kalau yang tadi itu tanpa distribusi frekuensi gitu. Kalau yang ini distribusi frekuensi. Jadi harus dicari dulu sebetulnya kalau data kelompok itu acuannya dari distribusi frekuensi. Ya, untuk selanjutnya adalah terkait simpangan standar atau standar deviasi ya. Nah, untuk standar deviasi ini adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Untuk lebih jelasnya mungkin seperti ini data yang tunggal ya. S itu adalah standar deviasi ya, seperti tadi. Nah, ini dia standar deviasi disimbolkan dengan S, akar sigma XI kurangi X bar bagi N. Nah, ini sih hasil dari yang tadi sebelumnya kita bahas ya. Kita mencari apa ya, nah ini dari sini ya hampir sama dari hasil ini ya. Nah, hampir sama. Nah, jadi nanti kaitannya yang tunggal itu hampir sama dalam mencari nilai rata-rata yang ini. Nah, simpangan rata-rata. Nah, dari sini asal muasal, cuman kalau ini ditambahkan dengan akar gitu ya, dengan akar. Nah, jadi ada akarnya. Nah, kita lihat sampai hampir sama ya. Di sini hampir sama dengan yang mencari standar simpangan rata-rata ya. Nah, cuman untuk jadi standar deviasi kita tinggal buatkan akar saja. Nanti ketemu langsung ya. Konsepnya sama, ini X-nya 2 dari sini ya. Kemudian ada bagi 5, hasilnya 5. Nah, ini hasil rata-ratanya ya, bukan dari sini 5-nya. Tapi kebetulan nilainya sama. 2 kurangi 5 di nilai nanti dikuadratkan di sini. Kalau di sana nilai mutlak sama sih pada di sana. Kalau di sini dikuadratkan ya, ada dikuadratkan, kemudian diketemu hasilnya dibagi. Kalau yang tadi kan tidak dikuadratkan, simpangan rata-rata itu hanya dikurangi dijumlahkan berapa gitu ya, hanya dinilai mutlakan. Kalau yang ini dikuadratkan ya. Nah, bedanya seperti itu. Ini sama ya, melakukan perhitungannya 9 dari sini min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4,
940 dijumlahkan adalah 26. Kemudian diakarkan 5 ini dari jumlah data yang ada di sini 1 2 3 4 5. Jadi 26 bagi 5 adalah akar 5,2. Akar dari 5,2 adalah 2,28. Nah, itu adalah simpangan atau standar deviasi ya. Kemudian ini yang berkelompok. Dan berkelompok itu bedanya dari frekuensi ya, dari sini ada frekuensinya. Rumusnya ada dua, boleh salah satu saja. Kalau yang lebih enak sih yang ini karena kita sudah pakai sebelumnya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini dari standar deviasi yang tadi simpangan rata-rata masih sama caranya, hanya di sini dilanjutkan ya, dilanjutkan dengan ada tambahan fx-nya masih sama ya, kemudian di sini ada x kuadrat dan nanti fx kuadrat dikuadratkan gitu ya. Nah, f-nya 3 kali 256, kemudian 4. Kalau di sini kita tuliskan sebagai contoh yang lain ya. Berarti di sini jumlahnya 4, f-nya ya. 4 dikali 841. Nah, hasilnya adalah 3364. Begitupun yang ini juga sama, satu lagi saya akan tuliskan sebagai simulasinya, berarti 6 dikali 1764. Nah, hasilnya ini. Nah, ini barangkali adalah contohnya. Kemudian kita setelah menemukan sigma fx kuadrat, sigma fx juga sudah ada ya. Nah, kita lakukan perhitungan. Nah, kalau yang ini menggunakannya yang rumus yang kedua ya, supaya agak bervariasi barangkali ya. Nah, kita lihat di sini sigma fx kuadratnya sudah ada ya, ini. Yang tadi hasil yang tadi ya. Agak perbesar dulu ya. Biar agak kelihatan. Nah, ini dia. Dari hasil yang tadi sigma fx kuadrat ya. Nah, sigma fx kuadrat, sigma f, ada sigma fx ya. Nah, kita lakukan perhitungan. Nah, kalau di sini ini sigma f ya. Kalau ini sigma fx beda ya. Ini sigma fx, ini sigma f. Sigma f itu ada 60 ya. Nah, ini beda ya. Ini sigma fx kuadrat, ini sigma fx dikuadratkan, beda ya. Beda. Ini kuadratnya di luar, kalau ini satu paket. Nah, kita tulis, atau boleh kalaupun supaya tidak bingung kita munculkan dulu di sini ya sigma, ini sigma f ya. Oke. Kemudian ini sigma sigma fx ya. Oke. Oke, kemudian kesinikan saja supaya sama, supaya di dalam kurung semua. Oke, dan yang terakhir ini sigma fx dari hasil perhitungan, jadi kita tinggal mensubstitusikannya. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya, lakukan perhitungan ya. Kalau perhitungan silahkan bisa menggunakan kalkulator ya supaya lebih cepat. Oke, kemudian dilakukan perhitungan, ini dibagi dulu ya. Ini dibagi, nanti dikuadratkan, dan hasilnya nanti diakarkan, hasilnya 21,02. Nah, ini yang menjadi nilai standar deviasinya ya. Itu barangkali. Nah, kemudian selanjutnya adalah varians ya. Varians atau simpangan baku ya. Nah, kita lihat varian di sini dinotasikan dengan S kuadrat. Oh, ini S kuadrat ya. Ini bukan S2, tapi S kuadrat ya. Ini seperti ini. Nah, S kuadrat ini juga sigma kuadrat, ini juga sama ya sebetulnya. Bukan sigma ini ya, ini sigma kuadrat namanya. Bisa saya munculkan seperti inilah kurang lebih ya. Sigma
Nyari dulu sigmanya. Sigma ya. Ini sigma ya. Atau sigma lah, sigma kuadrat ya lah gitu ya. Nah, jadi sigma ya, sigma ini sama dengan simbol yang ini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini sama sih. Jadi intinya seperti inilah. Makanya sigma kuadrat gitu. Atau saya simbolkan gini aja. Sigmanya saya tulis di akarkan ya. Ini agak susah mana ya? Sini nggak ada ya sigma equation. Nah, paling gini deh. Nah, anggaplah gitu ya. Nah, sigma kuadrat ini juga sama ya. Anggap itunya nggak ada ya. Nah, kemudian ukuran penyebab data mengukuran data jarak seluruh titik pengamatan dari nilai tengah min ya, dari nilai tengah. Oke. Kemudian di simpangan baku ya disimbolkan dengan S ya, sama yang tadi ya, simpangan baku itu seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini dia ada varian dan standar deviasi. Jadi kalau varians itu adalah S kuadrat, kalau standar deviasi itu adalah S-nya saja. Nah, bedanya ke sana. Jadi kalau ada kuadratnya itu namanya varians. Nah, cuman kadang-kadang kalau standar deviasi itu harus dicari dari sebuah varians. Jadi kita untuk menemukan standar deviasi itu cari dulu variansnya berapa gitu. Kalau variannya sudah ketemu, baru nanti kita bisa menemukan standar deviasi. Nah, ini ada contoh ya, contoh kasus. Ini rumusnya ya. Nah, dikuadratkan bagi n kurangi 1. Ini untuk varians. Ada saham misalkan ini ya, kemudian ada X kurangi X1. Pak, ini rata-ratanya dari mana? Rata-ratanya kita cari dulu dari sini. Ya, dari sini 5.730 bagi 10. Diketemulah rata-rata ini dia. X-nya itu adalah di sini ya, ini X semuanya. Ini adalah rata-rata. Atau saya simulasikan yang selanjutnya adalah seperti ini. 290 dikurangi 5,573. Nah, ini seperti ini. Ini juga sama. Kita tuliskan. Berarti di sini 310 kurangi 573 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Berarti min 358 dikuadratkan. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang kita cari. Nah, cuma dikuadratkan jadi bakal positif semuanya. Termasuk yang ini juga. Ini kan negatif ya. Karena kita kuadratkan min 283. Ini kuadrat ya. Samalah. Di kita yang namanya kuadrat kan perkalian berulang ya. Nah, sama hasilnya adalah 8. Ini dia. Simulasinya seperti ini barangkali. Nah, kemudian selesai semuanya dijumlahkan. Nah, barulah kita nanti ketemulah nilai keseluruhan. Ini jumlahnya ya. Nah, jumlah ini kita bagi dengan N. N-nya itu kan ada 10. Saya tuliskan di sini ya. Nah, N-nya itu ada 10 misalkan. Nah, supaya kelihatan. N-nya ada 10 ya. Nah, jadi N kurangi 1 jadi 9. 824.260 dibagi 9 hasilnya adalah 91.584,44. Nah, ini yang menjadi varian. Bagaimana untuk standar deviasinya? Akarkan saja. Hasil ini kita akarkan, maka standar deviasinya adalah 302,63. Nah, itu adalah untuk mencari standar deviasi. Nah, bagaimana yang itu yang data tunggal ya, berarti ya. Kalau ini yang data kelompok agak berbeda. Bedanya ada frekuensinya sih ya. Ada frekuensinya. Nah, ada kelas intervalnya gitu. Kalau tadi kan tidak ada ya, interval tidak ada.
Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya juga ya. Ini soal, jadi sudah ada yang warna ini sudah soal. Kemudian kita cari fx ya, ini belum ada, ini harus kita cari. Fx 10 kali 20 200, kemudian ini sudah tidak asing ya dengan x-nya di sini 20, rata-ratanya adalah dari sini kita cari rata-rata. Nah, ini dia. Ini rata-ratanya yaitu 33,68. Ya, kemudian setelah kita ketemu rata-ratanya ya, nah selanjutnya kita kurangi satu-satu ya. Kalau ini kan kalau saya simulasikan, ini itu adalah x-nya adalah 20 dikurangi 33, ini 68 ya. 68. Nah, itu dia. Jadi hasilnya 13,68 ya. Nah, itu contohnya ya, seperti itu simulasinya ya. Nah, begitupun sama dengan yang lainnya. Kemudian ini tinggal dikuadratkan ya, berarti 13,68 kuadrat. Ini tinggal dikali frekuensi 10 kali ini. Nah, itu sama ya. Nah, kemudian hasil akhirnya kita tinggal kurangi saja hasil dari sini, 6194,88 kurangi 49 yaitu 126,4261. Nah, kemudian hasil ini kalau kita ingin mencari standar deviasi tinggal dikuadratkan saja, diakarkan saja. Maka ini menjadi standar deviasinya itu 11,2439. Untuk pembulatan di sini ya, Pak, ini pembulatannya berapa? Ya itu tergantung ya, kadang ada yang 4, kadang ada yang 2. Ya, itu terserah. Tapi umumnya sih 2 kebanyakan. Nah, bagaimana kalau yang ini 4? Ya, mungkin bisa 4 juga boleh, karena nanti kaitannya biasanya dengan tabel. Di tabel itu diambilnya kadang ada yang 4 di belakang koma. Biasanya sih sampai 4 biasanya. Ya, antara 2, 3, 4 itu masih boleh. Silakan ya, antara sana. Kemudian selanjutnya adalah terkait kuartil ya. Nah, apa itu kuartil? Kuartil itu adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak, ada di sebelah mana data tersebut. Nah, kemudian tapi setelah diurutkan, nah diurutkan dulu baru nanti kita lihat, oh di sini sebelah sini sebelah sini. Nah, di sini kuartil ini caranya menjadi 4 bagian. Ada bagian 1, bagian kedua, ketiga, keempat. Nah, ini yang menjadi Q1, Q2, Q3. Jadi nanti kuartilnya yang dicari biasanya Q1, Q2, Q3. Nah, oke. Kemudian ada minimal, ada maksimal ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat seperti ini. Nah, kuartil data tunggal terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan kuartil data tunggal, kita bisa menentukan rumus seperti ini ya. Misalkan Q1 datanya QI ya, QI ini adalah QI keberapa? Ke-1, kedua atau ketiga gitu ya. Nah, kita lihat, kita akan mencoba di sini ada I itu menunjukkan 1 2 3 ya. Keberapa gitu. N itu jumlahnya tambah 1 bagi 4. Nah, di sini Q1, Q2, Q3 ya, 3 4. Ini kan belum berurutan nih. Ini belum urutan. Kita urutkan dulu. Kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Ya, paling kecil 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Nah, ini kita sudah urutkan. Nah, bagaimana cara menentukan Q1, Q2, Q3? Untuk lebih mudahnya menentukan Q2 dulu. Q2 itu adalah sama dengan median. Median itu nilai tengah. Nah, kalau kita lihat, kita jumlah dulu. Kita jumlahkan dulu datanya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 itu kita bisa bagi 2. 2 sama besar. Berarti ada yang di tengah-tengah. Berarti 7 dan 7. Jadi 14 ya, berarti sisanya ada 4. Nah, ini saya kasih tanda warna merah atau saya garis warna kuning. Nah, ini adalah 7 yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau yang ini kita kasih tanda yang warna yang berbeda.
dan warna hijau ya. Nah, warna hijau ya, warna merah. Nah, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Nah, jadi terus kemudian diambil nilai di tengahnya. Nah, di sini. Ini kan ada 7, 7 berarti di tengah di sini. Nah, ini kasusnya berarti sangat mudah, berarti ini median. Nah, bagaimana kalau misalkan mencari median dengan jumlah datanya misalkan ada katakanlah genap ya. Misalkan kita buat simulasi yang lain, contoh yang lain misalkan ya 2, 3, kita contohkan saja 4, 5, 6. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti ini jumlahnya genap sih. Nah, bagaimana kalau yang 6 ini? Nah, kalau yang 6 untuk mencari Q2-nya ambil nilai tengahnya. Berarti 1, 2, 3 kita bagi 2 dulu sama. Kita kasih tanda warna merah, 3 di sini. Kita kasih warna misalkan warna kuning lah. Nah, terus di mana nilai tengahnya? Berarti ada di sini nih. Berarti nilai tengahnya kalau kita tulis itu adalah 3 tambah 4 bagi 2. Bagi 2. Nah, berarti hasilnya adalah tengah-tengah, berarti 3,5. Atau walaupun tidak dihitung kita bisa lihat di sini ada nilai 3,5. Nah, seperti itu adalah apabila jumlah datanya ada genap. Ya, kalau ganjil kita bisa langsung bagi 2. Oke, kemudian ini simulasi perhitungan dengan rumus ya. Kalau tadi dengan secara manual, sekarang kita dengan rumusnya. Kalau misalnya secara manual kita bisa menentukan Q1 ya. Q1 gampang, ada tengah-tengah misalkan ya, ini ada 7 ya. Ada 7 kita bagi tengah-tengahnya adalah nilainya 4. Selesai. Ini Q1-nya 4. Kalau yang ini Q3-nya adalah 7 karena di sini 3, di sini 3. Itu dia. Itu cara mudahnya. Kalau dengan rumus kita bisa menentukan seperti ini. Nah, Q1 itu 1 tambah ada 15 ya, 15 tambah 1 bagi 4, 16 bagi 4. Nilainya bukan 4 tapi data keempat. Ya, data keempat di sini. Data keempat. Kebetulan ini sama nilainya, data keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Karena kan di sini warna merah ya. Ini adalah grup Q1. Ambil nilai tengahnya. Ini yang menjadi nilai Q1-nya ini. Kalau yang di sini Q tengahnya adalah 7. Ya, ini sudah jelas, sini 3, sini 3, 7. Nah, kemudian kalau yang ini juga sama. Q-nya 3 ya. 3 kali 15 tambah 1, 48 bagi 4, 12. Berarti urutan ke-12 ya. Jadi bukan nilainya Q3 itu 12, enggak ada di sini, enggak ada 13, tapi urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini 12. Sesuai kan ya. Ini 3, ini 3. Nah, seperti itu. Jadi nilainya adalah 7. Kalau jangkauan kuartil gampang, 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, itu ya. Kemudian kalau untuk kuartil data kelompok sini terdapat nilai kuartil yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas ya, sama ya sebetulnya. Cuman ada tambahan di sini, ada TB dan ada panjang kelas. Ya, jadi kalau yang namanya kuartil data kelompok itu memang diambilnya dari sebuah distribusi frekuensi ya. Diambil dari sebuah distribusi frekuensi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang data kelompok ini, kita harus menentukan terlebih dahulu posisi Q1, posisi Q2, dan posisi Q3 ada di interval berapa. Yang ini ya. Nah, kita cari dulu Q1 di mana sih, Q2 di mana, Q3 intervalnya di mana. Nah, langkah yang pertama untuk menentukan Q1 adalah 1/4 N. 1/4 NN-nya itu 60, 15 ya. Nah, dari mana ini 60-nya? Jumlah total ini 60. Oh iya, 1/4 rumus. Nah, ini dia rumusnya kan 1/4 N. Nah, I/4 N. Nah,
Kemudian kita lihat nah, 15 dari mana? Kita hitung 3 tambah 4 7 tambah 6 7 13 ya, 13 tambah 7. Nah, di sini berarti posisinya ada di sini. Kita tulis intervalnya ya adalah 49 dan 61. Q2 berarti 30 ya. 2 bagi 4 kali 60 30. Kita hitung 30 itu ada di mana? 3 tambah 4 7, 7 tambah 13, 13 tambah 7 20, 20 tambah 14 34. Berarti di sini. Ini intervalnya berada di sini ya. Nilai 30 itu ada di sini, ada di 62 sampai 74. Kita tulis. Kemudian yang terakhir adalah 45 ya. 45 udah jelas di sini, dia ada di sini. Ada di 75 sampai 87. Nah, kita sudah ketemu intervalnya. Untuk menuliskannya kita tulis Q1 TB P. Nah, Q1 TB berarti TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Nah, di mana tepi bawah kelas kuartil ini? 49. Jadinya 48,5 seperti kemarin kita dibahas di distribusi frekuensi, yaitu tepi bawah kelas itu dikurangi 0,5. Nah, jadi 48,5. Panjang kelas 13 dari 10 ke 22 ini 13. Kemudian 15 kita sudah ketemu ini 15 kurangi 13. Nah, 13 ini apa sih, dari mana? Nah, 13 ini adalah jumlah frekuensi, ini kan FK ya, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. 13 3 tambah 4 7 7 tambah 6 13. Nah, ini dia 13 dibagi 7. 7 itu adalah jumlah frekuensi kelas kuartil ya. Ini ada di sini 7. Nah, 7. Maka kita tinggal lakukan perhitungan, hasilnya 52,21. Nah, apakah benar 52,21 itu ada di Q1, ada di sini kuartilnya? Nah, benar ya. Soalnya jaraknya 49 sampai 61. Berarti 52,21 itu emang ada di sini. Berarti ini sudah benar, valid ya. Yang ini ya, valid. Berarti kan kalau di luar ini tidak masuk akal, berarti ada yang keliru. Harus rentangnya 49 sampai 61. 52 itu ada di sini, berarti benar. Kemudian Q2 sama ya. Sebelumnya FK di sini saya pikir ini gampang ya, tidak jadi masalah. 62 jadi 61,5. 13 panjang kelas, kemudian 30 adalah dari sini perhitungan yang ini dia ya. Nah, kemudian 20-nya sebelumnya 3 tambah 4 tambah 6, 13 tambah 7 20 ya, 20. Kemudian kuartilnya dia ada di sini di 14, maka tulis 14. Hasilnya adalah 70,78. Benar ya, 70,78 ada di sini, sesuai. Yang terakhir Q3 adalah sama ya, Q3 itu ada di sini 75, berarti 74,5. 13 45 dari sini. Nah, kemudian 34 ini dari mana? Ini jumlahkan semua. Nah, yang ini dijumlahkan. Karena kan sebelum frekuensi sebelum. Nah, sebelum kelas kuartil. Kemudian bagi kelas kuartil dan hasilnya 81,68. Nah, ini adalah kuartil Q1, Q2, Q3 berdasarkan data kelompok. Ini merupakan materi terkait ukuran penyebaran data. Adapun kurang jelas, nanti boleh ditanyakan melalui WhatsApp ya, silahkan menghubungi. Mungkin itu saja dulu materi untuk ukuran penyebaran data. Kita tutupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.